Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 152B05 dengan tugas proyek mata kuliahan kalkulus dengan materi tembang nilai mutlak. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Firial Alfa Nabila 15230514. Dan di sini ya ada Fajar Nusyayahdi, Neoval Petroha, Prayoga, Putra Arifitma, Abima Reski, Dias Widias. Dan materi yang akan dibahas ada nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Yang pertama yang akan dibahas nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan RIS dilambangkan X, dibaca nilai mutlak X adalah nilai tak negatif dari X dan min X. Sebagai contoh, 3 sama dengan 3, min 4 sama dengan 4, 1/2 sama dengan 1/2. Min 1/4 sama dengan 1/4. Ditetapkan juga bahwa nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri atau 0 sama dengan 0. Dengan demikian untuk setiap bilangan real X maka berlaku X lebih besar 0. Definisi nilai mutlak. Untuk bilangan real X, maka nilai mutlak X ditentukan sebagai berikut. X, X jika X lebih besar sama dengan 0, min X jika X lebih kecil 0. Contoh, 3 sama dengan 3, min 6 sama dengan min 6 karena min 6 lebih kecil dari 0 sama dengan 0. Akar 5 min 1 sama dengan akar 5 min 1. Akar 2 min 3 sama dengan min akar 2 sama dengan 3. Karena akar 2 min 3 lebih dari kecil 0 sama dengan 3 min akar 2. Akar 3 min akar 2 sama dengan akar 3 min 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nurcayadi dengan NIM 15230412. Kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama yaitu nilai mutlak A, B sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B. Nilai mutlak A per B sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Nilai mutlak A ditambah B lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nilai mutlak A dikurang B lebih besar sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Nilai mutlak X sama dengan A, X sama dengan A atau X sama dengan min A. Nilai mutlak X lebih kecil dari A, min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A. Nilai mutlak X lebih besar dari A, X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nilai mutlak X lebih kecil dari Y, lebih kecil dari nilai mutlak Y, X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Contoh yang pertama yaitu ada nilai mutlak 7. Jawabannya tetap 7. Kenapa? Karena nilai mutlaknya hanyalah 7. Yang kedua yaitu ada nilai mutlak min 17. Nilai mutlak min 17 sama dengan 17. Kenapa bisa begitu? Karena nilai mutlak hanyalah bersifat positif. Yang ketiga yaitu ada nilai mutlak 1 dikurang 3 sama dengan nilai mutlak min 2 sama dengan 2. Yang keempat yaitu ada nilai mutlak 12 dikali dalam kurung min 3 dibagi dalam kurung 2 dikurang 5 sama dengan nilai mutlak min 36
dibagi min 3 sama dengan nilai mutlak 12 dan hasilnya 12. Yang kelima yaitu nilai mutlak min 3 dikali 4 ditambah 2, nilai mutlak 2 min 6 sama dengan nilai mutlak min 12 ditambah 2 dan nilai mutlak 4 sama dengan nilai mutlak 12 ditambah 2 dikali 4, maaf, sama dengan nilai mutlak min 12 ditambah 8. Nilai mutlak min 4 sama dengan 4. Studi kasus. Soal. Andi sedang melakukan eksperimen fisika tentang gerak. Dalam eksperimen tersebut, ia mencatat posisi sebuah bola pada sumbu X pada beberapa waktu berbeda. Posisi bola tercatat sebagai berikutnya. X1 sama dengan min 5, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan min 8, X4 sama dengan 7. Andi ingin mengetahui jarak total yang ditempuh oleh bola dari titik awal ke titik akhirnya, di mana titik awalnya adalah X1 dan titik akhir adalah X4. Gunakan konsep nilai mutlak untuk menghitung jarak total yang ditempuh oleh bola tersebut. Dengan menjumlahkan jarak dari setiap segmen, kita dapatkan jarak total yang ditempuh bola. Jarak total sama dengan nilai mutlak X2 dikurang X1 ditambah nilai mutlak X3 dikurang X2 ditambah nilai mutlak X4 dikurang X3. Jarak totalnya yaitu 8 ditambah 11 ditambah 15 sama dengan 34 meter. Kenapa? Kita coba jumlahin dulu. X2 dikurang X1, X2 dikurang X1, 3 dikurang min 5 sama dengan 8. X3 dikurang X2, X3 dikurang X2, X3 min 8, X2 nya 3. Jaraknya hasilnya 11. X4 dikurang X3, X4 dikurang X3, 7 dikurang min 8 sama dengan 15. Dan kita jumlahkan totalnya. 8 ditambah 11 ditambah 15 sama dengan 34 meter. Jawaban akhir, jarak total yang ditempuh oleh bola dari titik X1 ke X4 adalah 34 meter. Pembahasan. Untuk menghitung jarak total yang ditempuh oleh bola, kita perlu menghitung nilai mutlak dari perpindahan bola pada setiap segmen geraknya dan kemudian menjumlah semuanya. Dari X1 ke X2, perpindahan X2 dikurang X1 sama dengan 3 dikurang min 5 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Kenapa 5 di sini bernilai positif? Karena perpindahan. Jarak X2 min 1 sama dengan 8 meter. Dari X2 ke X3, perpindahan X3 dikurang X2 sama dengan min 8 min 3 sama dengan min 11. Jarak dari X3 ke X2 sama dengan min 11 sama dengan 11 meter. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang kalau nilai mutlak hanya bersifat positif. Dari X3 ke X4, perpindahan dari X4 ke X3 sama dengan 7 dikurang min dalam kurung min 8 sama dengan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jaraknya X4 dikurang X3 sama dengan 15. Halo, perkenalkan, saya Neoval Fitroha, NIM-nya 15230478. Di sini saya akan menjelaskan persamaan nilai mutlak. Apa sih persamaan nilai mutlak itu? Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang membuat variabel X di dalam tanda mutlak. Persamaan di dalam tanda mutlak tersebut bisa berupa dua kemungkinan, yaitu AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Artinya, akan ada dua nilai X yang memenuhi. Untuk mutlak X sama dengan mutlak A berlaku X sama dengan A atau X sama dengan min A.
Contohnya di sini kita ada contoh penyelesaian tiap permasalahan nilai mutlaknya ya. Kita mulai dari A dulu. Mutlak x min 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita menggunakan sifat nilai mutlak kedua, yaitu mutlak x min 1 sama dengan akar x sama dengan 1 x min 1 kuadrat sehingga menjadi akar x min 1 kuadrat sama dengan 2. Dengan menguadratkan kedua, nah di sini setelah menguadratkan kedua ruas persamaan di atas, kita memperoleh x min 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, kita jabarkan lagi di bawahnya. Dari pangkat ini kita jabarkan x kuadrat min 2x tambah 1. X kuadrat ini x pangkat 2. 2x ini x pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 ini dari 1 pangkat 2 sama dengan 4 ini dari 2 pangkat 2. Setelah itu kita pindah ruaskan di bawahnya yang 4 ke kiri jadi 1 min 4 sama dengan min 3. Nah, dapatkan min 3 ini dari sini, dari pindah ruas ini 4 ke kiri. Nah, setelah itu kita faktorkan lagi. Dapatnya 1 dan 3. Kenapa? Karena di sini kita harus dapetin 3. Nah, dapetin 3 tuh gimana caranya? Ya 1 dikali 3. Nah, di sini kita dapat di sini 1, di sini 3. Habis itu kita lakukan persamaan. Nah, ini itu x1-nya min 1. Ini kenapa? Karena x plus 1 sama dengan 0. Nah, dia ini pindah ruas ke kanan jadinya dari positif jadi negatif. Nah, didapetin min 1 atau nah kalau yang 3 ini kan dia x min 3 sama dengan 0. Nah, dia pindah ruas ke kanan dari negatif jadi positif. Nah, didapetinnya 3. Jadi penyelesaian persamaan mutlak x min 1 sama dengan 2 ini sama dengan min 1 atau 3. Kemudian yang B di sini kita lihat mutlak 2x min 4 sama dengan 4. Nah, kita jabarkan lagi seperti yang tadi, kita kuadratkan di sini dan di sininya. Jadi 2x min 4 kuadrat sama dengan 4 pangkat 2. Nah, dijabarkan 4x kuadrat dari 2x di pangkat 2 min 16x dari 2 pangkat 2x pangkat 2 4x dikali 4 jadi min 16x. Nah, 16 ini dapat dari 4 pangkat 2, 16. Nah, sama dengan 16 ini dari ini juga, dari sini 4 pangkat 2. Nah, kemudian di bawahnya kita pindah ruas yang ini. Jadi kiri 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi di sininya kosong. Dia ngilang sama dengan 0. Jadi di bawahnya bisa ditulis 4x kuadrat min 16x sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan lagi dari yang ini. Jadi 4x x min 4 sama dengan 0. Nah, di sini 0 kenapa? Karena di sininya tidak ada isinya. Nah, 4 min 4 ini pindah ruas dia ke kanan. Jadi positif, jadi 4. Jadi penyelesaian persamaan mutlak 2x min 4 sama dengan 4 adalah 0 atau 4. Nah, gitu ya, guys. Setelah itu yang C-nya mutlak 3 min 2x sama dengan 5. Nah, kita seperti yang tadi kita kita kuadratkan lagi di sininya dan di sini di konstantanya juga. Nih didapetin 9 karena 3 pangkat 2. Nah, yang ininya 12x itu 3 pangkat 2 6 dikali min 2x jadinya min 12x ditambah 4x kuadrat dari mana? Dari 2x pangkat 2. Nah, sama dengan 25 nya ini dari sini 5 pangkat 2 sama aja 5 kali 5. Nah, kemudian kita pindah ruas sini. Kenapa jadi min 6? Kenapa jadi min 16? Karena 25 nya pindah ke kiri jadi 9 dikurangin 25 jadi min 16. Nah, ininya dipindahin ke sini ke kiri jadinya x sama x yang tidak ada x-nya di sini tadi yang sama dikurang 25. Kemudian dibagi 4. Jadi hasilnya ini dibagi 4 jadi hasilnya x kuadrat min 3x kurang 4 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan lagi di sini. Kenapa dapetnya 1 dan 4? Karena ini kita harus dapetin ini 4-nya.
Nah, didapetin 1 dan 4. Kemudian kita melakukan persamaan untuk mendapatkan min satunya, karena dia ini x plus 1 sama 0, dia pindah ruas dari positif ke negatif, jadi dapatnya min 1. Nah, ini pun sama, dia berkebalikan, dia kan dari min pindah ruas ke kanan jadi positif, didapatkanlah 4. Jadi penjelasan persamaan mutlak 3 min 2x sama dengan 5 adalah min 1 atau 4. Nah, ini contoh soal yang terakhir. Di sini kenapa singkat banget, karena kita lihat dulu ya soalnya. Mutlak x min 2 sama dengan min 1. Nah, ini beda yang dari yang lain nih. Dia di akhirnya ada min 1. Nah, di sini saya buat deskripsinya. Ingat lagi bahwa nilai mutlak suatu bilangan tak pernah negatif. Tak pernah negatif ya. Kita lihat yang tadi itu. Di sini nggak pernah kan, di sini positif semua. Nah, dia beda sendiri, negatif. Kenapa? Karena tidak ada satupun nilai x dalam bilangan real yang memenuhi persamaan itu. Bisa dibilang mutlak x min 2 sama dengan min 1. Nah, itu guys, gitu jadinya. Ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Putra Didiatma dari kelas 15 2B05. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa sih pertidaksamaan nilai mutlak itu? Nah, itu adalah pertidaksamaan linear satu variabel yang berada di dalam tanda mutlak. Nah, tanda-tandanya itu apa aja? Ada di sini ya. Nah, ini contohnya ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau bahkan lebih dari sama dengan. Nah, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini ada contohnya, di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ada mutlak x min 3 kurang dari 4, 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 7, x min 2 lebih dari 3, dan ada mutlak 3x min 2 lebih dari sama dengan 4. Nah, di sini ada sedikit catatan mengenai bagaimana cara kita mengerjakan. Nah, di sini ada dua rumus ya, karena nanti yang kedua itu bakal pakai ini. Oke. Nah, di sini ada yang pertama nih. Di sini ada mutlak x min 3 kurang dari 4. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Nah, jadi ini tuh gampang banget. Kita tinggal, di sini kan ada konstanta nih ya. Di sini konstanta nggak bakal minus, jadi bakal selalu positif atau nilainya bakal lebih dari 4. Nah, di sini kan ada x min 3 nih. Nah, gimana sih cara penyelesaiannya itu? Ini jadi kita tinggal masukin rumus aja. Nih, sesuai sama di sini. Jadi ini si A itu adalah konstantanya. Nah, di sini konstantanya itu kenapa ada di depan dari belakang? Ya karena itu berdasarkan rumus. Jadi si 4 ketika ke depan dia bakal jadi minus, di belakang dia tetap jadi positif. Nah, lalu di sini itu kan tinggal ada x min 3 ya, sesuai sama di sini. Jadi dia persis di tengah-tengah. Nah, kita di sini kan mau ngilangin nilai yang ada di variabel ya kan. Di samping variabel gimana caranya biar dia itu hilang. Jadi kita bakalan tambahin 3 di sini di samping persis yang di tengah-tengah si 3-nya. Nah, ketika tengahnya ditambah 3 otomatis kiri dan kanannya itu bakal tambah 3 juga. Nah, jadi min 4 ini ditambah 3 terus si 4 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah yang si min 4 ditambah 3 jadi min 1. Terus x min 3 ditambah 3 hasil jadi x doang karena 3 ini habis ditambah sama 3. Nah, terus di sini ada 4 ditambah 3 jadi hasilnya 7. Nah, jadi ini hasilnya ya. Nah, terus lanjut di sini ada contoh soal yang kedua. 2x ditambah 1 kurang dari sama dengan 7. Nah, kita di sini tuh nggak perlu terlalu mikirin ini ya, tanda sama dengan ini. Karena kurang lebih sama aja. Jadi kita tinggal ngikutin rumus. Nah, jadi rumus satu sama kayak yang pertama ya. Jadi si konstantanya ini kita majuin ke depan dan ke belakang. Nah, di sini berdasarkan rumus tetap jadi min 7 di belakang tetap positif 7. Nah, udah tinggal ikutin aja min 7 kurang dari 2x ditambah 1, terus di sini ada kurang dari sama dengan 7. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Gimana sih kita mau ngilangin si satunya ini? Anak-anak benar dia variabelnya juga ada nilainya, ya kan? Maksudnya kelihatan jelas 2x kan, kalau ini kan cuma 1x.
Nah, itu juga nggak usah dipikirin. Nah, jadi gimana caranya biar langsung kelar? Ya udah, kita di sini gimana sih cara biar si satunya ini hilang? Ya udah kita kurangin satu gitu. Di sini min 7 dikurang satu 2x. Nah, ini di sini ini salah nulis ya. Harusnya ini ada 2x tambah satu dikurang satu, tapi kayaknya ini biar singkat aja. Nah, di sini ada kurang dari sama dengan 7 min satu. Nah, terus jadi ini hasilnya min 7 ketemu min satu, hasilnya min 8. Terus 2x ditambah satu, ya kan satu yang udah habis dikurang sama satu jadi 0. Jadi nggak perlu tulis lagi. Terus ada 7 dikurang satu, hasilnya 6. Nah, terus kok bisa di sini ada min 4 sama 3 dan kenapa duanya habis? Itu gampang. Sama kayak yang di atas, jadi kita itu bakal bagi lagi dia biar hasilnya lebih maksimal ya, istilahnya. Nah, jadi si min 8 dibagi 2 itu jadi min 4, terus 2 habis dibagi 2 jadi hasilnya 1x. Cuma di sini 1 nggak perlu tulis, jadi x aja. Nah, terus 6 dibagi 2 hasilnya sisa 3. Nah, jadi ini hasil dari mutlak 2x tambah 1 kurang dari sama dengan 7. Terus lanjut di sini ada contoh soal yang ketiga sama keempat. Nah, di sini ini kan beda nih. Ya, di sini ada x min 2 terus lebih dari 3. Kenapa bisa dibilang beda? Nih. Ya, jadi di sini tuh ya, kalau yang ini kita bakal pakai cara yang kedua. Nah, jadi di sini tuh kan nih ada mutlak x min 2 terus lebih dari 3. Nah, jadi si x-nya ini kenapa di sini bisa jadi kayak begini nih. Jadi yang satu konstantanya min, yang satu dia positif. Nah, karena itu berdasarkan rumus ya. Jadi nanti kita kerjainnya bakal satu-satu ya, dipisah kayak gini. Nah, jadi yang pertama kita bakal kerjain yang di kiri dulu. Nah, x min 2 x min 2 kurang dari min 3. Nah, di sini kayak yang sebelum-sebelum aja kita tinggal nih si nilai dari konstantanya kita tinggal masukin aja. Nah, jadi di sini ada x min 2 ditambah 2. Nah, 2 dari sini kan kita mau habisin nih. Ya, mau habisin yang si 2 nya ini gimana biar habis, jadi tambahin 2. Nah, ketika dia 2 tambah 2. Nah, ini kan min 2 ditambah 2 ini otomatis habis dong ya kan. Jadi 0. Nah, terus di sini ada min 3 ditambah 2. Nah, maka sisanya adalah min 1. Nah, jadi hasil ada x kurang dari min 1. Nah, di sini lalu lanjut ada x min 2 lebih dari 3. Nah, di sini kita akan mau ngilangin si ininya nih, si 2-nya mau dihilangin lagi jadi otomatis tambah 2. Terus sama kayak yang sampingnya tambahin 2 lagi. Jadi ya ketika ini habis nih 0 ini jadi 5. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini ya udah sisa x terus dia lebih dari 5. Ini jadi ya intinya si min 2 ini habis sama 2 ya. Nggak perlu ditanyain ini habis sama siapa. Nah, lalu lanjut di sini ada contoh soal yang terakhir. Di sini ada 3x min 2. Lalu di sini ada lebih dari sama dengan 4. Nah, dengan memakai sifat yang sama ya, intinya pakai rumus yang sama nih kayak yang di atas. Nah, jadi ini 3x min 2 kurang dari sama dengan min 4 atau 3x min 2 lebih dari sama dengan 4. Nah, sama kan tadi nih yang di atas kita bagi 2, yang satu ini, yang satu kurang dari sama dengan, yang satu lebih dari sama dengan. Nah, ketika dia kurang dari sama dengan otomatis ini si konstanta yang ini ya jadi min berdasarkan rumus ya. Nah, 3x dikurang 2 tambah 2 lagi nih. Nah, ini intinya simple. Pertidaksamaan nilai mutlak itu kuncinya apa ya? Hilangin terus biar ada angka final kayak gini nih. Nah, jadi 2 tambah 2 kan min. Nah, di sini kan min 2 tambah 2 jadi hasil habis sisa 3x doang. Nah, terus di sini ada min 4 ditambah 2, min 4 sisa min 2 karena dia kan tambah 2. Jadi ibaratnya bayar utang. Cuma masih ada sisa. Nah, terus di sini
Kenapa 3-nya hilang? Karena 3-nya itu dibagi 3 lagi. Jadi 3 dibagi 3 itu otomatis 1. Dan di sini jadi min 2/3 karena dia dibagi 3. Tapi hasilnya jadi pecahan kayak gitu. Nah, lalu di sini ada 3x min 2 lebih dari sama dengan 4. Nah, biar si 2-nya ini hilang, otomatis kita bakalan nambahin 2 juga. Di sini bakal kita tambahin di tengah sama di kanannya ya. Jadi si 4-nya ini tambah 2 juga. Sama kayak yang di atas sama sebelum-sebelumnya. Nah, jadi 3x min 2 tambah 2 ini habis ya kan jadi 0. Nah, 4 tambah 2 sisa 6. Bukan sisa, maksudnya nambah jadi 6 lah. Nah, akhirnya udah ketemu nih 3x lebih dari sama dengan 6. Nah, gimana sih biar 3-nya ini hilang ya kan? Nah, terus biar hilang itu kita bakal bagi lagi dia sama 3. Jadi 3 dibagi 3 1, 3 maksudnya 6 dibagi 3 sisanya 2. Dan ini hasilnya ya. Jadi hasilnya itu x kurang dari sama dengan min 2/3 atau x lebih dari sama dengan 2. Oke, jadi sekian penjelasan singkat mengenai pertidaksamaan nilai mutlak dari saya. Kalau misalkan ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.